Oke, kita lanjut. Jadi tadi kita sudah mengenalkan sebuah term yang namanya Gibbs free energy ya. Gibbs free energy ini akhirnya kita punya sebuah persamaan bahwa delta G ini adalah delta H min T delta S. Ini semua kita berbicara tentang sistemnya. Oke, nah Gibbs free energy ini biasanya di-define atau didefinisikan seperti apa sih? Adalah definisinya adalah energi yang ada untuk melakukan sebuah usaha ataupun work gitu ya. Nah, kemudian kalau kita mau melihat bahwa sebuah reaksi kimia yang terjadi itu spontan ataupun tidak spontan. Nah, ini dilihat dari nilai delta G atau dari perubahan Gibbs free energy-nya. Ya, kemudian berarti kita harus juga melihat nilai delta H juga melihat nilai entropi, perubahan entropi. Nah, bagaimana cara melihat delta G? Sebelum itu kita akan membahas seperti ini dulu ya. Kita kalau lihat misalkan sebuah energi diagram dari reaktan menjadi sebuah produk gitu ya. Kita ada dari reaktan kemudian menjadi produk. Di sini ada yang namanya energi aktivasi gitu ya. Energi aktivasi adalah energi yang harus dicapai untuk sebuah reaksi itu bisa terjadi. Nah, kemudian dia baru ada energi aktivasinya, baru dia bisa menjadi sebuah produk gitu ya. Nah, delta G-nya inilah ya dari dia reaktan menjadi produk itu adalah inilah yang disebut sebagai yang kita cari sebagai delta G atau Gibbs free energy-nya. Nah, lain kalau misalkan reaktannya ada di bawah sini, produknya yang di atas. Gitu. Nah, kalau reaktannya yang menjadi produk, untuk menjadi energi aktivasinya kan segini ya. Untuk mencapai dia produk, baru dia menjadi produk. Gitu ya. Ya, ini jadi gap antara reaktan dengan produk ini adalah yang disebut sebagai delta G ya, free energy-nya. Tapi energi aktivasi itu adalah energi yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah titik sebelum dia bisa menjadi produk atau ya sebelum reaktan itu bisa bereaksi menjadi produk harus ada aktivasinya dulu ya. Nah, kemudian yang kiri ini, diagram yang kiri ini adalah diagram yang spontaneous. Kenapa dia bisa disebut spontan? Karena produknya ini punya lower free energy. Jadi delta G-nya ini 0. Delta G-nya kurang dari 0. Karena G-nya sorry. Jadi sama ini rumusnya delta G reaction itu sama dengan delta G prod min delta G reaktan. Di mana delta G produknya ini kan lebih kecil daripada reaktannya. Ya, produknya ini lebih kecil daripada delta G reaktan. Berarti kita pasti punya delta G reaction-nya adalah delta G reaction-nya pasti kurang dari 0. Gitu ya. Berarti kalau dia kurang dari 0, ini menunjukkan itu spontaneous. Sedangkan yang kanan ini delta G produknya jelas lebih besar daripada delta G reaktan, di mana berarti ini delta G-nya positif ataupun lebih dari 0. Nah, kalau delta G-nya lebih dari 0, itu berarti reaksinya non-spontaneous. Gitu ya. Oke. Jadi apa sih sebenarnya delta G nilai berapa saja sih? Jadi delta G ada 3 nilainya. Kalau dia delta G-nya negatif, ya delta G-nya 0, kurang dari 0, maaf, delta G-nya negatif, itu menunjukkan bahwa reaksi kimia terjadi itu spontan. Tapi kalau dia delta G-nya lebih dari 0 ataupun delta G-nya positif, itu berarti reaksi tersebut tidak spontan. Berarti harus ada intervensi yang kita lakukan di dalam sistem tersebut agar dia dapat terjadi sebuah reaksi kimia, gitu ya. Kalau dia delta G-nya 0, berarti di dalam reaksi itu antara tekanan antara produk dan reaktan dia mencapai sebuah titik equilibrium. Ya, itu bisa jadi dua. Tidak ada perubahan sama sekali, ya tidak ada perubahan dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, ataupun ada perubahan yang terjadi secara dengan kecepatan yang sama gitu. Jadi sama, sini sana sana ke sana sana setengah mol, ke sini setengah mol, ke sana setengah mol, ke sini setengah mol gitu-gitu. Nah, itu berarti itu bisa yang dinamakan equilibrium atau equilibrium ya. Oke. Nah,
Jadi di sini kita tadi punya ini ya, delta G, delta H, sama T, delta S gitu ya. Berarti kita harus mencari kalau misalkan dia delta H-nya negatif nih guys. Kalau misalkan dia delta H-nya negatif berarti reaksinya adalah eksotermik ya. Di sini bahwa delta S-nya itu dia lebih dari 0 gitu ya. Kalau misalkan delta H-nya kurang dari 0, delta H-nya eksotermik ya, ini negatif. Kemudian delta S-nya positif. Gitu ya. Delta G-nya pasti negatif. Gimana kalau delta G-nya kurang dari 0, berarti reaksi yang kita tahu adalah spontaneous. Kita ganti warna. Kalau sekarang kita berbicara kalau delta S-nya kurang dari 0, berarti delta S-nya negatif, ya delta S-nya yang negatif ini. Kemudian delta H-nya lebih dari 0, reaksi endotermik berarti dia positif, delta H-nya positif gitu ya. Delta H-nya jadi positif, oh sorry, delta H-nya positif gitu. Positif minus negatif. Minus minus jadi positif, berarti pasti delta G-nya positif atau delta G-nya lebih dari 0, di mana reaksi ini pasti not spontaneous, dia tidak akan terjadi. Nah, bagaimana reaksi yang terjadi di sini? Kita lihat kalau misalkan nih, sekarang kita hapus dulu sebenarnya ya. Kalau kita berbicara yang reaksi ini, delta H-nya positif, delta S-nya positif. Mana yang lebih besar? Kita belum tahu nih mana yang lebih besar. Nah, kalau yang ini adalah yang satunya delta S-nya negatif. Delta S-nya negatif. Delta S-nya yang negatif ya. Delta S-nya ini negatif, tapi yang di sini delta H-nya negatif. Nah, ini tinggal mana yang lebih besar. Nah, ini bagaimana menggambarkan yang ini? Ini berarti dia spontaneous, yang tadi kita bilang spontaneous pada suhu tertentu. Sama tadi kayak saya sudah jelaskan bahwa es ke air atau air menjadi es. Pada kondisi suhu yang lebih dari 0 derajat Celcius atau suhu panas, spontaneous yang terjadi adalah es menjadi air. Berarti ini dia spontaneous pada at high temperature. Dimana di sini adalah spontaneous at low temperature. Itu ya. Oke. Nah, kita bagaimana nih kalau misalkan kita disuruh menghitung Gibbs free energy gitu. Nggak gampang aja sih, ini tinggal kita lihat aja reaksinya berapa. Kalau delta H-nya 58, ya delta H-nya 58. Kemudian delta S-nya 176,6 gitu. Kemudian dia T-nya 298. Jadi tinggal dimasukin ke rumus delta G sama dengan delta H min T delta S. Kita punya ini, nilai delta G-nya positif, berarti dia tidak spontaneous pada suhu 25 derajat Celcius atau 298 K. Pada suhu lain, apakah spontaneous atau tidak? Bisa jadi spontaneous, bisa jadi tidak. Harus kita hitung lagi apakah delta G-nya mencapai positif atau negatif. Gitu ya. Nah, kalau pertanyaannya kemudian diubah menjadi kapan dia reaksinya itu spontaneous? Yang pertama pasti ditanya, is this reaction spontaneous atau tidak? Gitu ya. Kalau reaksinya spontaneous atau tidak, ya gampang aja tinggal kalian masukin rumus, nemu dia positif atau negatif, dan dia positif berarti dia not spontaneous. Bagaimana kalau kita mau dia spontaneous, harus di suhu berapa? Nah, kita cari dulu nilai T. Ya, nilai T adalah delta H dibagi dengan delta S, di mana T-nya ini 698K. Berarti 698K ini adalah titik di mana nanti delta G-nya itu pasti negatif. Jadi temperatur yang di atas dari 698K ke atas itu pasti menyebabkan termnya T delta S ini lebih besar dari delta H, di mana delta G, delta H, min T, delta S. Jadi kita mau dia negatif kan ya, berarti ini term ini harus lebih besar dibandingkan ini biar dia tetap negatif. Makanya agar dia delta G-nya negatif dan dia lebih
spontaneous gitu. Berarti harus temperaturnya lebih dari 698 K, di mana temperatur didapat dari delta H per delta S. Ya. Oke, jadi sama seperti enthalpy, entropi, kalau yang namanya delta G standard reaction itu pasti kanan kurangin kiri, berarti produk dikurangin reaktan ya. Dimana kalau untuk yang elemen at its standard state, di dalam standard state dia pasti zero. Nah, sama seperti ini gampang aja sebenarnya ya. Tinggal kalian cari aja kan ya 2 CO2, CO2-nya 394, 4 H2O, H2O-nya ini 229. Kemudian ada yang di reaktannya ada 2 CH3OH 163 sama 3 dari O2. O2 ini in standard state ya pasti 0, sama kayak enthalpy. Enthalpy at standard state O2, H2 pasti juga 0. So, ya. Jadi kalau misalkan nanti yang unsur O2, O2, N2, H2, kalau nggak saya kasih berarti kalian tahu itu 0. Gitu ya. Oke. Nah, di mana free energy ini at equilibrium kita bisa menghitungnya ini Gibbs energy ini yang standar itu bisa dihitung pakai min RT ln K, di mana R-nya itu gas konstan ya, kemudian temperaturnya dalam Kelvin, dan ln K, K-nya adalah equilibrium konstan. Di mana equilibrium konstan itu adalah P-nya dari produk dibagi P-nya dari reaktan. Ya, ada equilibrium. Nah, kalau misalkan dia tidak di dalam equilibrium, K-nya ini diganti sama Q. Gitu ya. Oke. Nah, ini adalah contohnya ya, contohnya kalau kita mau berbicara soal amonia ya. Oke, jadi pada yang ini, pada soal yang ini bisa kita lihat bahwa ada sebuah reaksi dan kemudian diketahui delta G standarnya yaitu min 33,3, kemudian disuruh kita menentukan bahwa reaksi itu spontaneous atau tidak pada 25 derajat Celcius gitu ya, dengan pressure-nya seperti ini. Nah, seperti yang tadi kita sudah ketahui bahwa delta G itu rumusnya adalah delta G standar plus RT ln Q, di mana Q ini adalah P dari produk dibagi sama P reaktan gitu ya. Jadi tadi ini tinggal masukkan delta G-nya ini min 33,3, R nilai R 8,314, T-nya tadi 25 itu, beli 298K, berada di Q-nya ini P produk ya, produknya di sini NH3, berarti kita langsung NH3 0,02 dan kemudian P dari N2 sama H2. Nah, perlu yang bisa dilihat di sini bahwa kalau nilai P ini, nilai pressure ini tidak bergantung dengan koefisien di depannya ya. Oke, ini kita dapat nilai Q-nya berapa, ini ln ini, dan kemudian kita dapat hasilnya jadi delta G min 60,5. Yaitu tentang free energy yang atau kita bisa disebut sebagai Gibbs free energy gitu ya. Nah, untuk merekap ya, kita sebenarnya sudah mengetahui beberapa term ya yang ada di termodinamika, karena sudah di minggu ke-7 kita rekap semuanya ini yang sudah pernah kita pelajari sesuai dengan termodinamika. Jadi beberapa term yang sudah kita pelajari yaitu PV work ya, di mana hukum pertama dari termodinamika itu berhubungan dengan internal energi, bahwa internal energi itu adalah berapa banyak usaha yang dikerjakan dan kemudian berapa banyak heat atau kalor yang berpindah atau ada transfer heat di dalam situ. Dan di mana W ini adalah PV ya, PV work. Nah, kemudian delta U itu hubungannya adalah bagaimana sebuah heat itu terjadi pada konstan volume ya, makanya dia QV. Dan kemudian kita kemarin juga mengenal enthalpy, gimana cara nuruninnya kemarin kita sudah membahas, ya gimana cara kita menurunkan, kita punya bahwa H itu adalah U plus PV gitu ya, dimana kalau delta H itu dia berhubungannya dengan heat pada konstan volumenya. Ini pada konstan volume, ini pada konstan pressure, maaf, ini pada konstan pressure. Oke.
Nah, kemudian ini yang mungkin kita tidak bahas ya, dari free energy itu ada 2, yang pertama ditemukan oleh Gibbs dan kemudian ada juga yang ditemukan oleh Helmholtz. Kalau yang ditemukan oleh Helmholtz kita mengenal itu namanya A. Kalau A ini dia Helmholtz ini, melihat pada kondisi konstan temperatur dan konstan volume. Pada konstan temperatur dan konstan volume kita tadi bisa tahu bahwa pada konstan volume itu mainnya pasti sama dengan mainnya sama internal energi bukan sama entalpi. Oleh karena itu di sini pada Gibbs energi itu digantikan dengan yang internal energi gitu ya. Ini pada konstan temperatur ya isothermal dan konstan volume. Namun kalau yang Gibbs free energy ini dia karena berada pada konstan temperatur dan konstan pressure gitu ya. Pressure-nya konstan, makanya dia berhubungan dengan heat. Heat dalam konstan pressure berarti dia digambarkan melalui entalpi. Oleh karena itu hubungannya G sama dengan H min TS gitu ya. Nah, kemudian kita kemarin juga mengenal ada yang namanya CV, yaitu Specific Heat Capacity, atau maaf, Heat Capacity ya. Kalau CV berarti V ini pada konstan volume. Nah, jadi closed system, PV work only in equilibrium, dan kemudian pada konstan volume. Nah, jadi pada konstan volume dia menggunakan heat-nya itu digambarkan oleh perubahan internal energi per perubahan temperatur ya untuk CV. Sedangkan untuk yang CV ya, yang CP, maaf kita untuk yang CP pada constant pressure itu kita berhubungan dengan perubahan entalpi per perubahan temperatur ya. Nah, sebenarnya di sini dari rumus-rumus ini akan ada yang namanya Maxwell reaction ya. Jadi Maxwell reaction itu Maxwell relation maaf itu merelasikan dari data-data di sini dari term-term termodinamika ini. Kita tidak mempelajari lebih jauh bagaimana kita menurunkan. Silakan kalau kalian mau mempelajari sendiri silakan belajar bagaimana penurunan Maxwell reaction gitu ya. Kayak ini delta H, kenapa bisa jadi TDS, itu bisa diturunkan dari ini sebenarnya nanti ya. Dari U, PV, ini bisa diturunkan. Kemarin sepertinya kita ada menurunkan ini sih ya. Kemudian kalau kita kenal delta A, itu Helmholtz, itu min STT, min PDV gitu. Nah, ini semua, ini kalau misalkan dari persamaan ini ya, misalkan ini, berarti kalau DG dikurangin DT pada konstan P, berarti dia akan menghasilkan min S ini. Nih. Kalau DU dikurangin DS, DU bukan dikurangin ya, maksudnya diferensial U terhadap S pada konstan volume, dia nemunya T. Gitu. Jadi hasil ini diturunkan dari sini sebenarnya. Tuh ya, nah ini adalah merupakan Maxwell relation. Biasanya sih dituliskan dalam bentuk parsial. Jadi partial T per partial P S itu sama dengan min partial P per partial S V. Tapi kita tidak bahas lebih lanjut. Pokoknya ini adalah beberapa term dari termodinamika yang sudah kita pelajari dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-7 gitu ya. Jadi saya harap kalian bisa membedakan apa itu namanya internal energi, apakah itu namanya entalpi, apa yang disebut sebagai entropi, dan kemudian apa itu yang disebut dengan free energy Gibbs ataupun yang Helmholtz. Dan kemudian juga apa itu reaksi yang spontaneous dan reaksi yang tidak spontaneous ataupun reaksi yang reversible dan irreversible itu juga, dan kemudian kita juga punya state function dan juga path function ya. Kalau state function itu dia berarti tidak berdasarkan bagaimana path-nya bergerak. Misalkan kalau PV itu PV work itu dia kan tergantung kalau dia kiri ke kanan sama kanan ke kiri akan beda kan. Makanya dia itu namanya kalau untuk yang W itu path function. Tapi kalau yang nggak ngurus dia mau ke arah mana duluan, misalkan kayak entalpi gitu, entalpi ini tidak bukan kayak kayak entropi. Entropi ini kan nggak ngurus kalian mau pergi kemana atau kemana gitu ya. Nah ini adalah state function gitu ya. Oke, so that's all about thermodynamics. Yang pertama, kita mempelajari term-termnya dan kemudian
bagaimana reaksinya, bagaimana menentukan reaksi itu spontaneous atau tidak gitu kan. Jadi kita bisa menghitung banyak hal gitu di dalam termodinamika, kita juga bisa tahu, eee, apa yang sebenarnya tertransfer energinya, kita akan mempelajari itu lebih lanjut nanti di neraca massa dan neraca energi di bagian setelah UTS ya. Oke, terima kasih telah mendengarkan. Sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.